Halo Syarifah, Halo Kak, selamat malam. ya, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya aku mau bilang makasih ya karena kamu udah mau luangin waktu untuk jadi narasumber aku kali ini. Iya Kak, Eh, sama-sama. jadi kamu ini kan mahasiswa baru ya, angkatan Iya, tahun 2021, maaf. Udah hampir 3 bulan ya kuliah, udah setengah semester. Udah cukup ngerasain dunia perkuliahan gitu ya. Eh, iya. Menurut kamu gimana sih rasa jadi mahasiswa? Seru nggak sih? Atau ada sesuatu yang baru gitu yang kamu tahu? Jujur seru banget karena tuh kan biasanya kalau di SMA jam apa ya, jam pelajarannya itu kan selalu berurutan, nggak ada apa sih, nggak ada jeda gitu kan, paling cuma istirahat atau apa gitu kan. Tapi kalau kuliah ini tuh apa sih, kayak lebih banyak istirahatnya. Jadi kita kayak harus banyak kegiatan di luar kampus, terus juga harus banyak apa ya, cari-cari kesempatan untuk kayak seminar segala macam atau les privat. Tapi kalau dulu pas waktu sekolah tuh kayak nyari waktu susah, tapi kalau SMA kalau udah kuliah sekarang tuh kayaknya banyak waktu bener-bener yang bisa buat les, buat apa namanya? Buat kayak ikut seminar, ikut kegiatan di kampus gitu sih, Kak. Oh, jadi menurut kamu kalau udah kuliah ini waktunya jadi lebih fleksibel ya? Iya, betul. Eh, Kalau kamu sendiri tuh mahasiswa yang aktif nggak sih dalam organisasi? Kalau untuk organisasi mungkin baru-baru ini enggak ya, karena apa Eh, karena banyak juga gitu. jadi kamu sekarang fokus dulu gitu ke mata kuliah gitu ya? Iya, paling saya mengambil seminar seminggu berapa kali gitu, Kak. Hmm. Oh iya, kalau boleh tahu alasan kamu pilih jurusan humas tuh apa sih? Kalau aku jujur Kak, aku sebenarnya orangnya introvert. Terus aku juga Oh, kayak keluar dari zona nyaman aku yang dimana aku suka sendiri di apa sih, kayak nyari tempat yang sepi segala macam. Pokoknya aku lebih tenang sendiri. Sekarang aku kayak pengen nyobain gimana sih rasanya berkenalan sama teman-teman yang belum pernah aku tahu sifatnya, kepribadiannya, karakternya gitu. Dan sekarang alhamdulillah ya sedikit demi sedikit bisa untuk mengenali karakter orang, perilaku orang segala macam. jadi salah satu alasannya itu biar kamu bisa improve skill komunikasi kamu gitu ya, Ya, betul. dan bisa lebih terbuka gitu ya sama kehidupan sosial. Iya. Eh, Kan banyak ya mahasiswa yang pilih jurusan sosial gitu supaya mereka tuh terhindar dari mata kuliah hitung-hitungan. Kalau kamu sendiri gitu nggak sih? Kalau aku sih sebenarnya aku kan dari IPA dan aku Oh, juga dominannya hitung-hitungan dan sekarang kayak lebih apa ya? Yang dulunya suka ngitung-hitungan sekarang cuma adanya apa sih, materi-materi aja, jadi kayak oh, ya udah, jadi udah lupa sama cara ngitung yang biasanya kita ingat rumus, ingat apa, sekarang ingatnya soal-soal materi biasa. berarti cukup beda ya dari awal IPA sekarang jadi sosial gitu ya. Iya, iya masih agak kaget sih awalnya. Hmm. Nah, untuk mata kuliah sendiri kan kamu semester 1 ya. Iya. Menurut kamu mata kuliahnya tuh susah atau gimana sih gitu? Ada yang susah, ada yang enggak sih, Kak. Hmm, kan sekarang nih lagi UTS ya. Kamu Iya, udah berapa mata kuliah yang udah UTS kalau boleh tahu? baru satu, Kak. Oh, baru satu. Apa tuh? Ya. Apa namanya, kemarin pengembang kepribadian. Oh, kayak kayak introvert apa yang jendela Johari gitu-gitu ya? Ya, Kalau menurut kamu gimana tuh UTS-nya? Susah nggak sih? UTS-nya nggak terlalu sulit sih, Kak. Ya, kalau misalkan kayak gitu kan kita kayak tahu apa sih, lebih
bisa mendalami karakteristik orang tuh kayak gini, terus juga kita kayak apa sih itu tuh kayak lebih tahu ternyata di pengembangan sendiri tuh ada teori-teorinya, ada apa sih pokoknya banyak teori-teorinya juga, nggak cuma kayak dari orangnya langsung gitu. Dia pelajari tentang kepribadian orang juga gitu ya. Iya. Kalau kamu sendiri punya nggak sih mata kuliah favorit yang Ada bikin Kak, kamu ilmu apa tuh? Apa? ilmu komunikasi. Kalau begitu kenapa tuh kamu ngerasa enjoy gitu ya saat belajar? Iya Kak, enjoy mungkin karena dosennya kali ya, bisa diajak bercanda, bisa kayak serasa nggak sama dosen, jadi kayak teman gitu loh Kak. Jadi faktor yang bikin kamu suka sama mata kuliah itu karena dosennya atau emang kamu suka sama materinya gitu? Ya, keduanya itu sih. Oh. Pertama dosennya, yang kedua juga dia cara penyampaiannya juga bagus. Oh iya, sekarang ini kan kita masih masa pandemi ya, masih COVID. Dan semua masih ngejalanin kuliah daring gitu. Kalau menurut kamu sendiri, kuliah daring itu efektif nggak sih? Kalau menurut aku sendiri kayaknya Kak, apalagi aku mahasiswa baru yang dimana belum kenal banget tuh namanya kayak karakteristik dosen-dosen aku, karakteristik teman-teman aku kayak gimana. Mungkin kalau misalkan melalui WhatsApp aja kan kita cuma tahu ketikannya aja, kita nggak tahu sifat karakteristiknya aslinya tuh kayak gimana. Terus juga pelajarannya mungkin kalau misalkan ada yang dosennya koneksinya nggak terlalu baik kan, jadi kayak agak putus-putus, jadi miskom lah. Ya sebenarnya agak sulit gitu ya kalau buat mahaminnya gitu ya. Terus kan Iya, Kak. Kita ini kan jurusan humas ya, lebih fokus sama yang namanya komunikasi gitu-gitu. Kalau menurut kamu dalam mata kuliah itu kamu lebih milih yang materi praktik atau teori kalau menurut kamu yang lebih efektif gitu? Kalau aku sih mungkin ini teori kali ya. Apa? Maaf, kurang dengar. Mungkin kalau awal ini teori. Teori ya. Tunggu sebentar ya. Kalau kamu sendiri suka nggak sih praktik-praktik yang sama kayak bikin video gitu-gitu? Suka sih Kak, karena kan biar kita lebih tahu perkembangan zaman sekarang kan. Kalau dulu tuh kita cuma taunya WhatsApp, Instagram atau segala macam, dan sekarang kita kayak lebih kenal gimana sih cara ngedit video, cara ngedit foto, cara bikin watermark atau segala macam gitu. Ya, oke, cukup sekian ya interviewnya, pertanyaannya udah habis. Jadi kesimpulannya, menurut kamu itu, maaf. Jadi menurut kamu itu kalau buat masa kuliah itu lebih seru ya, waktu kuliahnya lebih nggak sepadat zaman sekolah gitu ya. Bisa ngelakuin banyak hal-hal yang lain. Terus juga tadi kamu bilang kalau untuk mata kuliahnya sendiri seru ya, nggak ada yang bikin beban banget gitu, enjoy juga, dosen-dosennya juga seru, jadi bikin nyaman gitu ya. Terus tadi kalau kamu milih, kalau buat mata kuliah itu kamu lebih ke teori dibanding dengan praktik ya. Karena emang dalam komunikasi selain praktik kita juga harus tahu teorinya sih. Kayak misalnya public speaking gitu kan, bukan cuma praktik ngomong, tapi teori itu banyak, kayak apa yang harus dipelajarin gini-gini gitu. Dan menurut kamu juga kalau kuliah daring itu masih kurang efektif karena tidak bertatap muka secara langsung gitu ya, suka banyak miskom atau itulah sebagainya. Masih banyak noise-nya lah ya.
hambatannya, apalagi kayak jaringan gitu-gitu. Oke, gitu aja. Jadi, oh iya, aku pengen ngasih tahu. Jadi nanti hasil video wawancara ini bakal di-upload di YouTube kelas A Humas Angkatan 20 untuk penilaian UTS mata kuliah interview aku. Jadi kalau sekiranya kamu mau lihat videonya, nanti bisa aku kirimin linknya. Ya sekali lagi aku pengen bilang makasih karena udah ngeluangin waktunya ya. Maaf ganggu malam-malam juga. Maaf juga kan ini minggu UTS tapi kamu udah mau ngeluangin waktu buat interview kali ini. Ya, menurut aku cukup sekian gitu. Lagi makasih. Ya Kak, sama-sama. Beli paketan Kak. Aku izin end meet ya. Iya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.